Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 tugas algoritma pemrograman membawakan tema untuk tugas besar ini, yaitu UMKM Laundry. Adapun beberapa bagian yang telah kami bagi, yang kemudian bab 1 akan dibacakan oleh Iman Mulyadi, yang bab 2 akan dibacakan oleh Muhammad Fadullah, saya sendiri. Ya, kemudian bab 3 akan dibacakan oleh Yuan Akmal. Bab 4 akan dibacakan oleh Hari Firdastian. Bab 5 akan dibacakan oleh Yuan Akmal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Mulyadi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu yang pertama ada latar belakang. Pada saat ini perkembangan di bidang teknologi informasi sangat pesat. Perkembangan yang begitu signifikan terjadi pada hardware dan software. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, pada saat ini keberadaan komputer sangatlah diperlukan. Dengan begitu pekerjaan manusia akan menjadi lebih mudah karena komputer dapat bekerja dengan cepat. Selain itu, komputer juga dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan aman. Dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan, jasa yang dibutuhkan sistem informasi yang baik. Keadaan tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan yang meningkatkan pengembangan di bidang layanan jasa. Untuk meningkatkan pengembangan di bidang layanan jasa seperti jasa laundry, pelayanan merupakan aspek kualitas jasa yang sangat penting dari berbagai laundry yang ada. Berlomba-lomba untuk memperoleh kepercayaan kepada pelanggan dengan mengemukakan kualitas yang terbaik. Dengan alasan ini, kami memilih UMKM Laundry dalam membangun sebuah aplikasi untuk membantu para UMKM kecil maupun besar agar bisa memberikan kemudahan pengguna atau penjual dalam memproses pekerjaan atau penjualan mereka. Walaupun banyak sekali jenis UMKM yang ada di Kota Bandung ini, salah satu UMKM yang sering kita temui adalah usaha laundry atau jasa laundry. Permintaan terhadap jasa laundry ini semakin meningkat, terutama bagi para pekerja atau pegawai hingga mahasiswa yang memiliki kesibukan setiap harinya. Sehingga jasa laundry menjadi salah satu alternatif untuk menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan. Maka dari itu kami memilih tema laundry untuk tugas kali ini. Q-Laundry merupakan salah satu jasa laundry yang masih terbilang umum, di mana pada saat administrasi atau penyimpanan data pelanggan masih menggunakan alat tulis. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pendataan ataupun kehilangan data juga akan memakan waktu cukup lama apabila mendapat banyak pelanggan. Untuk mengatasi kasus ini, kami ingin mengembangkan aplikasi agar penyalur jasa laundry mampu mempersingkat mereka dalam hal administrasi ataupun dalam hal menyimpan data pelanggan dengan hanya sekedar menggunakan ponsel pintar mereka. Yang awalnya rumit malah menjadi sangat mudah. Akhirnya kami memilih UMKM Q-Laundry ini sebagai studi kasus untuk program aplikasi yang dijalankan dalam tugas besar kali ini. Program ini menggunakan bahasa pemrograman Java, masih berbasis CLI dan bukan GUI, berbasis UP, menggunakan kode ASCII, di mana akan dioperasikan pada saat konsumen menggunakan jasa laundry yang mencuci pakaiannya tanpa harus melakukan pencatatan menggunakan alat tulis. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, dalam administrasi atau penataan masih menggunakan alat tulis. Yang kedua, banyak keterlambatan dalam pengiriman ataupun penyelesaian dalam pencucian karena kesalahan dalam pendataan. Tujuan dari kami tujuannya yaitu tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah: 1. Mengembangkan aplikasi dalam hal administrasi dan menyimpan data. Yang kedua, untuk mempermudah jasa laundry dalam melakukan pendataan supaya dapat meminimalisir waktu dari sebelumnya. Yang keempat, ada manfaat. Usaha laundry ini merupakan salah satu jenis usaha yang banyak diminati masyarakat sebagai salah satu sumber penghasilan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat umum. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat. Yang keempat, membantu membangun nasional dalam bidang perindustrian.
Yang terakhir atau yang kelima, mengurangi pengangguran karena memberdaya masyarakat sekitar. Dan yang kelima ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari aplikasi ini adalah yang pertama, aplikasi ini dibuat untuk pekerja laundry demi mempermudah pekerjaan. Yang kedua, pelanggan lebih mudah memesan jasa laundry cukup lewat aplikasi. Yang terakhir, aplikasi ini masih berbasis CLI. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian saya Muhammad Fadullah akan membacakan bab kedua tentang landasan teori. Yang pertama ada Java. Menurut para ahli, Java dapat disimpulkan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi, mudah dipelajari dan powerful. Yang kedua ada NetBeans. NetBeans adalah IDE yang ideal untuk Java. Disebut IDE karena NetBeans dapat digunakan untuk membuat aplikasi Java dari awal hingga akhir, termasuk untuk melakukan pengujian. Yang ketiga ada pseudocode. Menurut buku algoritma Rinaldi Munir, notasi algoritmik yang baik adalah notasi yang mudah dibaca dan mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Notasi algoritma berupa pseudocode mempunyai korespondensi dengan notasi bahasa pemrograman, sehingga proses penerjemah dan pseudocode ke kode program menjadi lebih mudah. Tidak ada aturan baru membuat pseudocode, tidak seperti bahasa pemrograman yang direpotkan dengan tanda titik, koma, semikolon, indeks, format keluaran, kata-kata khusus, dan sebagainya. Sembarang versi pseudocode dapat diterima asalkan notasinya bisa dipahami. Yang keempat ada flowchart. Para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai flowchart. Berikut beberapa pendapat mereka yang dapat membantu kita dalam memahami flowchart. Yang pertama, menurut Jogianto, flowchart adalah sebuah bagan atau chart yang menunjukkan alur atau arus dari sebuah program secara logika dan prosedur. Yang kedua, menurut Pahlavi, ia berpendapat bahwa flowchart atau bagan alir adalah sebuah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma sebuah program, di mana diagram alir tersebut menyatakan secara jelas mengenai arah dan alur dari program tersebut. Dapat dikatakan sebagai langkah atau tahapan dari algoritma. Yang ketiga, menurut Chris Miyaji, dalam bukunya dengan berjudul Sistem Informasi dan Akuntansi, mengatakan bahwa bagan alir ialah sebuah teknik analitis yang mana digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi dengan jelas serta logis. Yang kelima ada array. Menurut Abdul Qadir, algoritma dan pemrograman menggunakan Java 2012 menyatakan bahwa larik atau array merupakan kumpulan data. Pada beberapa bahasa pemrograman, data yang terkandung dalam larik harus bertipe sama. Array ialah sekumpulan variabel-variabel yang memiliki nama dan tipe data yang sama satu dengan lainnya, juga bisa diartikan sebagai sekelompok data sejenis yang tersimpan dalam variabel dengan nama sama. Maka dari itu, untuk dapat membedakan antara array satu dengan yang lainnya, dapat dengan memberikan indeks pada masing-masing variabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwan Akmal Sundanis. Saya akan mempresentasikan bab 3 perancangan aplikasi. Metode penelitian yang kami ambil adalah wawancara atau survei ke lokasi laundry Neusi. Informasi yang kami dapat diantaranya yaitu tentang layanan yang disediakan di laundry Neusi tersebut dan proses transaksi. Layanan yang disediakan yang ke-1, paket cuci normal seharga 7.000 per kilogram. Paket cuci ekspres 1 kali 24 jam 8.000 per kilogram. Paket cuci turbo selesai di hari pertama 10.000 per kilogram. Paket cuci biasa dan kering 5.000. Layanan antar jemput cucian. Yang ke-1, antar jemput cucian ke rumah, biaya 5.000. Antar jemput cucian sendiri tidak ada. Pembayaran melalui COD. Yang kedua, banking tersedia BCA, BNI, BRI. Proses transaksi memerlukan mengambil data. Yang ke-1, nama pelanggan. Yang kedua, alamat pelanggan. Yang ketiga, nomor HP.
Yang keempat, berat cucian per kilogram. Yang kelima, jumlah cucian khusus. Yang keenam, pembayaran melalui banking. Perlu memasukkan nomor rekening. Flowchart dan pseudocode. Halaman awal, yang satu mulai. Yang kedua, deklarasi variabel username dan password, integer, berat pakaian khusus, total, dan paket. Yang ketiga, pilih admin. Yang keempat, pergi ke halaman admin. Yang kelima, pilih pelanggan. Yang keenam, pergi ke halaman pelanggan. 7, keluar dan selesai. Halaman admin. Yang satu, memasukkan username, memasukkan password. Jika salah, tampilkan username dan password yang Anda masukkan salah. Jika berhasil, masuk ke dalam halaman admin, lihat pekerjaan hari ini, tampilkan array pekerjaan hari ini, opsional sudah dikerjakan atau belum dikerjakan. Jika sudah dikerjakan, data masuk ke dalam database pekerjaan, tampilkan database pekerjaan, dan selesai. Halaman pelanggan, masukkan username dan password. Jika salah, username dan password yang Anda masukkan salah. Jika berhasil, masuk ke dalam halaman pelanggan. Masukkan nama, alamat, nomor HP, masukkan berat cucian, masukkan pakaian khusus, memilih paket yang satu, cuci normal, cuci ekspres, cuci turbo, cuci kering, dan lipat. Bagaimana Anda akan mengirimkan pesanan, jemput dari rumah atau antar sendiri? Bagaimana Anda akan mengambil pesanan Anda, antar ke rumah atau ambil sendiri? Hitung berat cucian kali paket pakaian khusus kali harga yang diambil. Jika dijemput dari rumah, nambah 5.000. Jika dia diantar, nambah 5.000. Tampilkan total hitungan pesanan Anda dalam proses. Jangan lupa untuk menyelesaikan pembayaran. Selesai pembayaran, COD atau banking. Jika pilih banking, tampilkan BCA, BNI, BRI. Masuk ke dalam database pekerjaan dalam admin. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Selesai. Nama saya Hari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana program kami bekerja. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabel. Kemudian, kita akan diberi opsi pilihan untuk masuk sebagai admin, pelanggan, ataupun langsung keluar. Untuk admin sendiri nanti akan diminta untuk memasukkan username dan password. Sedangkan untuk pelanggan, kita akan diminta untuk memasukkan informasi seperti nama, alamat, nomor HP, berat cucian, dan berapa cucian khususnya. Kemudian akan dimunculkan paket pencuciannya. Setelah dimasukkan, akan ada opsi untuk metode bagaimana kita akan mengambil dan mengantarkan cuciannya. Setelah semuanya selesai, kita akan ditunjukkan total dari cucian kita. Untuk pembayarannya tersedia dua opsi. Yang pertama COD dan kedua banking. Untuk banking sendiri terdapat 3 pilihan. Yang pertama BCA, BNI, dan BRI. Setelah menyelesaikan semua pembayaran, maka struk akan langsung dicetak. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Kita akan memasukkan username, kemudian password, kemudian memasukkan informasi seperti nama,
alamat, nomor HP, berat cuciannya, dan berapa jumlah pakaian satuannya, pakaian khususnya. Terus kemudian akan muncul pilihan paket, bagaimana pencuciannya, tergantung seberapa cepatnya. Contohnya kita akan memasukkan cuci turbo. Kemudian bagaimana mengantar dan menjemput pak cucian kita. Contohnya antar dan menjemput menggunakan kurir. Nah, di sini sudah dimunculkan total dari harga yang harus kita bayar. Kemudian metode pembayarannya kita contohnya menggunakan banking. Terdapat 3 pilihan, BCA, BNI, dan BRI. Contohnya kita akan memilih untuk BRI. Kita diharuskan untuk memasukkan nomor rekening. Contohnya, setelah semua selesai, akan ada muncul tulisan terima kasih telah menggunakan jasa kami dan struk langsung dicetak. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bab 5. Kesimpulan. Setelah membangun semua aplikasi ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa kami telah berhasil membangun sistem sesuai yang kami inginkan, diantaranya yang satu, membangun sistem perhitungan untuk transaksi laundry, yang kedua, pembayaran melalui banking maupun COD, yang ketiga, pemesanan layanan untuk mengantar jemput cucian. Tetapi kami juga mengetahui bahwa aplikasi yang kami bangun masih memiliki berbagai kekurangan, seperti bagaimana untuk mendaftar akun pelanggan dan admin. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.